Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Aset Indra Kents senilai 55 miliar rupiah disita polisi. Afiliator binary option yakni Indra Kents menegaskan bakal mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan banyak pihak. Bentuk pertanggungjawaban Indra Kents yakni dengan mematuhi seluruh proses hukum yang berlaku. Hal itu dituturkan pemilik nama Indra Kesuma di hadapan awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 25 Maret 2022. Pria yang dijuluki Crazy Rich Medan itu juga menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat, khususnya mereka yang berada di dunia trading. Lebih lanjut, pria berusia 25 tahun ini mengaku sama sekali tak punya niat untuk menipu masyarakat. Indra pun mengatakan bahwa ia tak pernah diajarkan untuk menipu orang lain oleh kedua orang tuanya. Kendati begitu, Indra berharap masyarakat bisa belajar dari kasusnya untuk memilih investasi dengan lebih bijaksana. Pasalnya menurut Indra, investasi legal maupun ilegal memiliki resikonya masing-masing. Melansir dari kompas.com, Indra telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan hingga tindak pidana pencucian uang berkedok investasi binomo. Atas perbuatannya, Indra dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Saat ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri diketahui telah menyita aset milik Indra Kents sebanyak 55 miliar rupiah. Berikut keterangan pihak kepolisian. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus dengan serius dan sungguh-sungguh baik dalam melakukan penelusuran atau tracing dan juga melakukan pencarian terhadap keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Untuk lebih jelasnya, kami mempersilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Brigjen Wisnu Hermawan untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Karopenmas, yang saya hormati Pak Karopenmas, Pak Kabak Penum, Pak Wadir, Pak Wadir ada, Pak Wadir, Pak Kasubdit, dan rekan wartawan yang saya banggakan. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus menginformasikan dalam perkembangan terkait dengan tindak pidana dilakukan oleh saudara Ika. Saya sampaikan bahwa kami tidak berhenti di sini saja. Kami lagi mengembangkan terkait dengan tersangka lainnya yang kami juga masih ada dan belum kami tangkap. Mengapa kami sampaikan ada dugaan tersangka lain? Karena kami menggandeng dan dibantu oleh rekan-rekan teman-teman dari PPATK terkait dengan aset tracing, teman dari Bapepti dan OJK dan Bank Indonesia. Di situ ada sejumlah aliran dana ke beberapa orang yang akan kami sampaikan akhir nanti. Jadi hari ini konsepnya adalah kita menunjukkan saudara ikan yang ada di sini. Ya. Yang kedua, bagaimana Polri penyidik telah beberapa aset sudah kita sita lagi, baik berupa mobil. Berita selanjutnya datang dari Krisdayanti, ungkap anak keduanya dengan Raul Remos cemburu dengan Amena. Kelahiran Amena Hana Nur Atta memang seakan membawa sukacita bagi 3 keluarga sekaligus. Keluarga Halilintar, keluarga Anang Hermansyah dan Asanti, serta keluarga Krisdayanti dan Raul Lemos merasa bahagia dengan kehadiran Amena. Bagaimana tidak, Amena merupakan cucu pertama dari pasangan suami istri yang juga anak pertama dalam keluarga. Namun di balik sukacita itu ternyata anak kedua Krisdayanti,
hasil pernikahannya dengan Raul Lemos sempat merasa cemburu. Pasalnya seluruh perhatian anggota keluarga seakan tertuju pada baby Amena yang baru saja lahir pada 22 Februari lalu. Krisdayanti pun maklum karena anak keduanya yang bernama Kellen Alexander Lemos ini masih berusia 9 tahun. Krisdayanti juga sempat menasihati Amora dan Kellen tentang keberadaan bayi yang akan menjadi keponakan anak-anaknya. Kade mengatakan bahwa kehadiran baby Amena tidak akan mengurangi kasih sayang yang akan didapatkan kedua anaknya. Penyanyi berusia 47 tahun ini pun memberi pengertian kepada anak-anaknya untuk menyayangi buah hati Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar itu. Lambat laun, Kellen pun akhirnya sudah bisa menerima kehadiran baby Amena di tengah-tengah keluarganya. Bahkan tanpa disangka-sangka, Kellen justru lebih luas saat belajar menggendong baby Amena dibandingkan dengan Amora. Walau demikian, karena usia baby Amena masih terlalu kecil, Krisdayanti belum mengizinkan anak-anaknya menggendong lama. Berikut wawancara dengan Krisdayanti. Datang dari Bali, terus Mama, Yuni, semua komplit. Jadi ya nggak bisa dinilai sama materi atau apapun, tapi my life was complete karena kehadiran mereka. Gimana maknanya? Ya pasti kan kalau kita hitung kan sebetulnya hidup kita tuh keambil setahun. Mungkin boleh kita menikmati sebentar euforia itu. Tapi bagaimana memaknai dan mengisi tahun yang Allah beri ini dengan segala kebajikan. Ya baik itu diri kita, bermanfaat untuk keluarga dan orang lain, memaknai kerja yang lebih amanah lagi sebagai wakil rakyat itu juga penting karena bukan hal yang mudah memegang amanah dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi keterwakilannya. Tahun ini. Nah ini bulan puasa saya baru dapat kabar lagi. Kalau suami saya itu harus kembali ke Timor Leste karena juga di Timor juga lagi ramai pemilu, lalu harus karantina sebelum masuk negaranya itu 3 hari di Bali, jadi otomatis tanggal 29 Selasa udah harus balik. Jadi memang nggak bisa melewati buka puasa bersama pertama. Tapi ya mudah-mudahan karena tadi penerbangan internasionalnya udah dibuka per 2 minggu, insya Allah Raul bisa lebih sering datang ke Jakarta. Nih tapi ulang tahun ini ada Amina juga nih. Iya itulah hal yang luar biasa yang merubah segalanya, ya kan? Usia bertambah, waktunya sebetulnya secara mundur diambil. Tapi tanggung jawabnya juga lebih luar biasa untuk jadi ibu. Kita kan peran-perannya jadi ibu, jadi istri, jadi nenek itu kan perannya nggak mudah. Jadi mudah-mudahan Gusti Allah memberikan saya kesehatan itu yang selalu saya minta. Om Raul juga baru pertama kali ketemu Amina nih. Iya, mungkin terus seperti apa sih? senang karena nanti sebelum saya pulang nanti saya mau ketemu cucu lagi. Wah, saya berbunga-bunga hati saya ya. Artinya bukan hanya karena cucunya yang lucu, bukan. Tapi kesenangan kita sebagai orang tua yang punya cucu itu beda rasanya. Anak cintanya. Tapi punya cucu itu beda lagi rasanya gitu. Jadi nggak bisa diceritain. Om Raul sendiri gimana sih nih punya cucu gitu? Excited juga kan? Seneng dia, seneng. Dan Raul tuh kan emang luas ya kalau sama anak-anak. Jadi mantu saya juga kaget lihat Om Raul ini ya. Berita selanjutnya datang dari ayah Ayu Ting Ting wajib video call istrinya yang sedang di Amerika. Ayah pedangdut Ayu Ting Ting tidak pernah lepas memegang telepon genggamnya demi terhubung panggilan video dengan istrinya Umi Kalsum. Umi Kalsum kini sedang pelesiran di Las Vegas. Kata ayah Ojak, sapaannya terhubung melalui sambungan video wajib dilakukan setiap hari saat selama istrinya berada di sana. Bukan hanya memendam rindu dengannya saja, Umi Kalsum juga bertatap muka virtual dengan cucu satu-satunya Bilqis Humairah Rozak. Umi Kalsum juga tidak bisa tak melihat cucunya sehari saja.
Dia selalu ingin mengetahui bagaimana keadaan cucunya selama dia berada di Las Vegas. Kali ini Umi Kalsum memang tidak liburan bersama keluarga. Ibunda Ayu Ting Ting itu tengah menikmati liburan bersama dengan teman-temannya. Ayu Ting Ting bahkan sempat mengaku iri melihat sang ibu yang pergi ke Las Vegas tanpa dirinya. Berikut wawancara dengan ayah Ayu Ting Ting, yakni Ayah Rozak. Video call-nya ya Bu. Mikis nih. Ya, ini kan menjelang puasa nih ya. Jadi ingin mengikhlaskan nggak sih ya yang kata Udah dulu ya. Ya, kata mau mencabut lapar banget, laporan mau ya. puasa. Mau puasa. Emang mau baik ya? Makan dulu. Udah lapar. Emang mau baik ya? Ya, ayah. Emang ini perilaku baik ya? Kita mau makan dulu. Alhamdulillah. Udah lapar. Awas Maaf ya, kayak dulu ya. Maaf ya. Puasa tapi ibu lagi di luar nih ya, gimana ya? Ya, yang penting ibu sehat nanti yuk kembali. Turunin lagi dong ya. Ah. Itu tuh. Ibu gimana ibu kabarnya ibu? Ibu rencana pulang jam kapan ibu? Pulangnya. Tanggal 1 udah puasa dong berarti. Ibu sehat, ibu tuh lihat gemuk banget bisa makan jalan maunya Bu. Nah ini setiap hari mesti video call atau gimana? Iya, bukan tiap hari lagi, tiap waktu. Kalau nggak kangen ya? Sama ayah, sama ibu, sama cucunya dia mah nih video call-nya ya Bu. Mikis nih. Ya ini kan menjelang puasa nih ya. Jadi ingin mengikhlaskan nggak sih ya yang kata Udah dulu ya. Ya, kata mau mencabut lapar banget, laporan mau ya. puasa. Mau puasa. Emang makan dulu mau baik ya? Makan dulu. Udah lapar. Emang mau nggak bisa bilang kedua sih, keberapa kalinya sih sebenarnya, keberapa kalinya. Tapi yang skala besar tuh ya. Skala besar ini kedua mungkin, kalau skala besar, dan keluar kota ini pertama kali. Tapi euforianya masih sama nggak Mas Beto sama yang zaman sebelum pandemi mungkin euforia? Tadi aja ketika naik pesawat terus turun ke bandara tuh masih kayak yang anjir ini kayak beneran gak sih gitu, yang ngeliat anak-anak ngambil alat gitu kan, karena 2 tahun gitu, 2 tahun tuh kerasanya kita cepet banget ya, cuman ya ternyata lama loh 2 tahun. Ini kayak sesuatu yang asing, yang kayak apa ya, kayak mimpi, kayak deja vu gitu loh, mimpi yang tiba-tiba aneh gitu. Tapi seneng banget, dalam artian dunia berubah, dunia banyak berubah pasti. Yang jelas kita nggak akan nanti melihat mungkin bandara yang penuh sesak dan orang-orang pasti semua pakai masker, tetap dengan jaga jarak dan segala macam. Tapi ya pertunjukan masih tetap harus berjalan, karena ya selain saya di belakang kan juga banyak pekerja ya teman-teman juga wartawan, ada banyak pekerja teknis dan semuanya itu bergantung pada industri ini gitu, industri hiburan gitu, dan ini emang harus digerakkan lagi, karena kita kan memang kebutuhan tersier ya, mungkin paling belakang gitu dikasih izinnya, ini paling belakang. Jadi ya kayaknya ini udah saatnya gitu, kita udah. Berarti ini pertama kali baru keluar kota Mas Beto? Keluar kota ya?
Oh iya, baru Iya, sekali. baru sekali ini. Oh, selama 2 tahun tuh Mas Guntur. Selama 2 tahun itu. Iya. Oh, kalau bepergian Iya, mungkin bepergian. masih Oh, maksudnya sempat ya untuk ke konser yang iya pertama. iya ke Jogja. Kemarin Pak Jokowi kan ada komitmennya buat industri musik. Iya, iya. Mas Guntur sendiri gimana tanggapannya? Ya saya amin aja ya, semoga terrealisasikan dengan baik kan. Kemarin si Raisa kan juga udah nembak gitu, Pak saya mau konser katanya gitu kan. Udah nanti kalau nggak diizinin bilang sama saya gitu. Nah, gitu kemarin gue datang, Pak saya gitu. Saya Pak nggak tahu kamu siapa. Ya gitu sih, ya pastilah kita berharap. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Feby Rastanti, ceritakan perannya dalam serial terbaru. Feby Rastanti dan Jordi Pranata membintangi serial terbaru yang berjudul My First, garapan MVP Entertainment. Dalam serial ini, Feby berperan sebagai Rania, wanita yang dibesarkan hanya dengan cinta ayahnya dan lugu soal percintaan. Web series ini akan berfokus pada karakter Riana. Rania adalah perempuan yang sering mendengar tentang cinta, namun dia masih tidak mengetahui bagaimana wujudnya. Hingga akhirnya Rania mengalami jatuh cinta untuk pertama kalinya pada kakak tingkatnya, yakni Adam, yang diperankan oleh Jordi Pranata. Karena hal itu, Rania selalu salah tingkah setiap kali bertemu dengan pujaan hatinya tersebut. Selain Feby Rastanti dan Jordi Pranata, web series My First juga diperankan oleh Dwi Sasono, Michelle Joan, Devina Aurel, Sasa Utari, Haris Friza, Widi Mulia, Stefani Iskandar, Messi Gusti, Teno Ali, Toby Armstrong, Sofan, dan Akbar Indian. Dan diproduseri oleh Amrit Punjabi, produser serta disutradarai oleh Kinoy Lubis. My First merupakan garapan MVP Entertainment dan sudah dapat disaksikan mulai 24 Maret lalu di aplikasi streaming True ID. Berikut wawancara dengan Feby Rastanti. Diskusi yang bagus. Ini kan berbicara soal first love. Jadi kan tadi dia bilang pas lihat konsep pertama itu. Kamu sendiri experience-nya tentang first love seperti apa? Ya justru itu yang aku recall saat memainkan Rania ini. Itu yang rasa itu yang aku recall, kayak oh gimana sih rasanya punya pacar pertama, oh gimana sih rasanya jatuh cinta pertama, dipegang tangannya pertama kali tuh gimana sih rasanya, kayak naik roller coaster, naik turunnya tuh kayak sikit-sikit perut geli-geli gitu. Kenapa? SMA ya kayaknya, lupa aku. Masih keep in touch atau udah? Udah enggak sih, udah lama banget dan maksudnya itu kan cuma kayak ya jatuh cinta, cinta monyet lah kalau misalnya orang bilang. Oke, terakhir golden scene di series ini menurut kamu yang gimana? Nah, kalau misalnya dikasih tahu nggak seru kalau misalnya golden scene di saat ya menurut aku di saat Rania akhirnya sadar, maksudnya kayak mengerti bahwa makna my first love itu sendiri. Banyak adegan lagi. Kayaknya cinta emang udah nggak, maksudnya berdekatan erat gitu, berkaitan erat dengan mesra gitu, sayang. Cuma ya nonton aja sendiri pasti seru. Enggak. Sedikit lagi ngomongin tentang puasa sebentar. Iya. Gimana nih menyambut bulan Ramadan sendiri, Feby? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.